Tiny lovers, siapa yang tak jijik atau bahkan merasa tidak nyaman ketika melihat belatung berwarna putih yang kerap kita lihat di bangkai atau di sisa makanan atau tempat sampah? Namun siapa sangka, belatung kerap dipandang sebelah mata ini ternyata mampu menghasilkan omset hingga ratusan juta rupiah dalam satu bulan. Kali ini, tim TV Tani berkesempatan mengunjungi Biomax Sinergi Internasional bekerja sama dengan Balai Riset Budidaya Ikan Hias Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berlokasi di Kota Depok, Jawa Barat. Untuk melihat bagaimana proses mengembangkan pakan dan kompos dari sampah organik yang dihasilkan oleh maggot atau larva dari lalat hitam atau black soldier fly. Chief Executive Officer Biomax Sinergi Internasional Aminuddin mengatakan, selain menjadi pakan alternatif ikan dan unggas, maggot juga berpotensi diolah menjadi bahan kosmetik dan pangan fungsional. Ya, maggot itu adalah fase hidup dari lalat tentara hitam. Dia berbentuk seperti ulat, di mana maggot ini sangat aktif untuk memakan sampah-sampah organik ya. Jadi sampah-sampah yang dari rumah tangga, sampah-sampah restoran, hotel, bahkan sampah-sampah food industry juga bisa dikelola dan diolah dengan maggot. Nah, maggot ini bisa diolah, bisa jadi pakan. Jadi maggot hidupnya aja bisa langsung dikasih ke pakan ikan, ya, ikan konsumsi maupun ikan hias. Kemudian bisa diolah jadi tepung dan minyak, di mana nanti tepung dan minyak ini bisa dijadikan pelet atau konsentrat untuk untuk ke ternak, baik untuk ke ikan, ke unggas, bahkan untuk hewan-hewan ruminansia. Untuk kosmetik juga, untuk nanti sabun, untuk lipstick atau body lotion itu juga bisa. Ya, budidaya maggot mungkin bagi sebagian masyarakat umum masih terdengar asing di telinga. Namun siapa sangka, menurut Aminuddin, budidaya maggot ternyata memiliki potensi besar dalam dunia agribisnis. Apalagi saat ini maggot Indonesia tengah dilirik oleh pasar internasional. Potensi maggot besar banget, apalagi nanti penggunaannya bukan hanya untuk ke agriculture, tetapi untuk bisa untuk ke daily tools gitu ya, untuk ke manusia tadi. Dan saat ini pangsa pasar juga masih banyak banget dibutuhkan, apalagi protein untuk pakan ternak dan untuk produk-produk yang lain tadi, produk turunan tadi. Dan saat ini peningkatan kebutuhannya makin banyak, bukan hanya di Indonesia, bahkan untuk pasar-pasar global ya, seperti itu. Iya, saat ini kita sudah ekspor ke Malaysia, Singapura, tapi alhamdulillah di tahun ini kita dipercaya untuk bisa nanti ekspor ke Belanda kurang lebih. Untuk saat ini kita kurang lebih di Depok kita bisa menghasilkan maggot kurang lebih sekitar 250 kilo. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias, Agus Cahyadi berharap kerjasama yang dijalin Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Biomax Sinergi Internasional dapat terus mengembangkan maggot sebagai pakan alternatif yang bergizi tinggi dan terjangkau. Memulai membuka layanan tenan itu di tahun 2018. Tenan kami pertama adalah PT Biomax ya, anak muda yang punya harapan besar untuk membangun, memanfaatkan bahan-bahan organik yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pakan. Nah, karena kami di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini adalah bahan untuk ikan, maka komoditas ikan unggulan yang akan kami tawarkan. Karena tidak untuk kebutuhan yang sifatnya umum ya. Misalkan begini, apakah untuk selain ikan bisa, tetapi karena kami di Kementerian Kelautan, maka sumber pakan untuk suplemen misalkan atau untuk fungsional itu menjadi target kami sekarang. Agus Cahyadi menambahkan, pihaknya akan terus mendorong generasi muda yang menurutnya ialah harapan bangsa. Ia berharap maggot Indonesia dapat terus menembus pasar dunia melalui ide dan gagasan baru dari anak muda Indonesia. Karena maggot sekarang sudah mendunia ya. Jadi kami sebagai balai pemerintah yang mempunyai peran regulasi, maka kami membuka peran ya, membuka kolaborasi sangat erat ya dengan para anak muda, karena harapan besarnya ada di anak muda sebenarnya. Karena dengan anak muda ini bisa mengembangkan beberapa produk-produk turunan dengan ide-ide yang brilian, ide-ide milenial yang dihubungkan dengan pasar marketplace nih. Kita nggak bisa tanpa marketplace hari ini. Jadi budaya marketplace kita menjadi sudah budaya anak-anak muda yang mungkin beda dengan budaya kita di era tahun 80-90. Nah, dengan adanya dua sistem ini, kita mengharapkan produk yang inovatif dan go public melalui jaringan jaringan internasional
media-media yang bisa di share kepada masyarakat.